Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Peserta didik yang berbahagia, kita lanjutkan pertemuan kita berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pelajari bahwa yang diterangkan dan wajib kita imani adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya ketauhidan dari keempat Al-Quran ini sama, yaitu adalah mengesahkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Sementara terkait dengan cara beribadah ataupun bermuamalah antara nabi satu dengan nabi yang lainnya berbeda, syariatnya berbeda tergantung dari kondisi atau syariat yang ditetapkan Allah pada saat itu. Sementara umat Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT, maka wajib kita ikuti apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kitab Injil, catatan kitab Injil Taurat yang asli ini isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini yang asli Tetapi kini ternyata banyak mengalami perubahan oleh tangan-tangan manusia, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi yang asli ini sebenarnya sama, artinya tidak bertentangan tidak bertentangan. Tetapi karena banyak mengalami perubahan sehingga isinya pun beberapa ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi para peserta didik yang berbahagia, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling otentik dan benar, dan kitab lain sudah ada perubahan oleh tangan manusia. Tetapi umat Islam wajib harus bersikap toleransi meskipun mereka sudah mengubah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Injil, Taurat dan lain sebagainya, ini tetap kita harus toleransi kepada mereka. Artinya apa? Di antaranya membiarkan umat lain dalam beribadah, tidak boleh mengganggu, tidak boleh memusuhi, tidak boleh menjelek-jelekan, saling menghormati dan saling membantu dalam kegiatan sesama manusia. Namun di dalam beribadah tidak boleh bekerja sama, lakum dinukum waliyadin. Baik. Nah, kita masuk ke kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia semuanya, baik itu bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Afrika, India, China, dan seterusnya. Ini semua yang akhir zaman ini semuanya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kitabnya adalah Al-Quran. Isinya adalah tuntunan hidup sebagai hamba Allah, tuntunan hidup bermasyarakat dan bernegara, tuntunan ibadah, sejarah umat terdahulu, tuntunan bermuamalah dan lain sebagainya, jual beli dan lain sebagainya, semuanya ada di dalam tuntunan kitab Al-Quran. Kitab terlengkap yang menyempurnakan kitab terdahulu dan terjamin keasliannya sampai akhir kiamat sampai akhir kehidupan ini. Kitab Al-Quran akan terjaga, tidak akan diubah oleh tangan-tangan manusia, karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baik itu dari segi tata bahasa, tata kalimat, segi makna, segi keilmuan, semuanya adalah tidak ada keraguan padanya. Nah, keutamaan membaca Al-Quran, satu, memberi syafaat di hari kiamat atas izin Allah tentunya. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagai obat jasmani dan rohani,
sebagai ketentraman jiwa. Ya, barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang. Ya, juga sebagai obat. Oke, saya kira demikian ya pembahasan tentang kitab-kitab ya Allah, ya termasuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa banyak mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dimanapun tempat, mari silahkan mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengajarkan kepada orang lain. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.